Coba mungkin kenal lebih banyak beliau ini. Berani, ngeri-ngeri sedap nih. Jadi terima kasih Bang Tony. Ini konteksnya fakta integritas penerapan hukuman mati terhadap koruptor. Itu dia. Jadi memang minggu-minggu ini kita dikejutkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap, ini kita bisa sebut rekan ya, dulunya rekan. Iya kan ya. Tapi kalau sudah koruptor, maaf kita juga. Ya, saya sepakat. Sahabat itu kita cabut. Betul. Namanya Immanuel Ebenezer Geruan. Sebenarnya dari segi namanya sangat baik ya, konteks spiritual, tetapi tidak diimplementasikan, apalagi dalam konteks kenegaraan. Iya, iya. Jadi Immanuel Ebenezer Wamenaker ini ditangkap oleh KPK di OTT ya, bahasa yang familiar di masyarakat. OTT, operasi tangkap tangan itu berkaitan dengan K3S. Iya. Keselamatan, keamanan, kesehatan kerja. Iya, betul ya. Beliau sebagai wakil menteri ya. Kerja. Jadi ini merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kalau dari sisi hukumnya ini masuk seperti pembunuhan massal yang tidak kasat mata yang dilakukan oleh benar. si Nul ini, Immanuel ini. Jelas ya di dalam Undang-Undang Tipikor itu, undang-undangnya ini lex spesialis. Generalis. Maka kenapa diterbitkan undang-undang lex spesialis derogat lex generali, karena memang perbuatan korupsi termasuk seperti kelakuan Nul ini adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Maka untuk konteks ini kita sedikit apresiasi lah untuk KPK. Iya, betul ya. Karena sudah berhasil meringkus ya. Nggak pandang bulu KPK ya. Tidak pandang bulu dalam hal ini, tapi semoga bulu-bulu yang lainnya juga dipandang oleh KPK. Itu kita mau di situ. Nah, terkait kapasitas Nul ini masuk ke tubuh pemerintahan. Berstatus menyandang penyelenggara negara. Jadi sebenarnya berkaitan dengan topik kita ya Bang Tony, fakta integritas. Sebelum dia menjabat sudah ada 2 tahap. Pertama itu sebenarnya adalah tahap-tahapan pendekatan spiritual. Karena ada sumpah dan jabatan. Moralnya bagaimana ya Moralnya ini loh. Moral ini, sumpah jabatan ini tidak berkaitan dengan manusia, pemerintahan birokrasi, langsung kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul ya. Itu pertama sudah diabaikan sebelum fakta integritas. Jadi fakta integritas di negara kita, ya mohon maaf, hanya lip service saja. Itu dia. Catatan-catatan birokrasi, tidak ada sanksi dan tidak ada pengawasan. Inilah yang terjadi kepada Nul. Maka ketika dia berangkat dari kantor, datangnya kelayapan kemana-mana. Itu dia. Ya, dengan bungkus K3S. Ini pola lama Bang sebenarnya. Praktik-praktik ini di Kemenaker itu udah lama. Banyak pemainnya di situ. Jadi sebenarnya mereka tuh nih Kementerian Tenaga Kerja itu wakil menteri. Tidak peduli dengan keselamatan pekerja, guru yang penting dapat pulus, dapat cuan segera. Betul. 3 miliar berserta banyak sekali aset-aset roda 2, roda 4 yang disita dari tangan Nul. Jadi sebenarnya ini yang saya maksudkan tadi Pak. Ini termasuk kejahatan kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal yang tidak kasat mata. Makanya korupsi itu adalah perbuatan jahat dan memang disebut dengan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Jadi ya kita sangat kecewa ya, teman Nul ini sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk mengabdi dari jalur relawan loh, ya Bang. Dia relawan. Diberdayakan, ternyata ya seperti yang kita lihat sangat disayangkan. Maka saya mau menyampaikan di sini sebenarnya negara jangan sampai apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Negaranya pengecut, kata Gus Dur. Pernah ya Bang? Tidak berani menegakkan kedaulatan hukum. Itu dia ya. Ya makanya begini, dikit-dikit OTT lagi, masuk lagi korupsi lagi, ini baru yang kena tangkap tangan Pak. Maka hukuman mati ini sebenarnya sudah harus menjadi salah satu opsi prioritas untuk negara kita. Kalau bangsa ini mau selamat daripada pihak-pihak yang memerongrong dari kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang kita lakukan akhir-akhir ini, yaitu tertangkapnya Nul sebagai penyelenggara negara. Jadi
hukuman mati itu harus dikaji lebih dalam. Iya. Sebenarnya undang-undangnya sudah ada, Bang Tony. Oh, benar. Undang-undangnya sudah jelas. Konstitusi kita mengatur di pasal 29J. Iya. Jadi jangan takut dengan HAM. Iya, iya. Di situ di konstitusi kita diatur ya, pada pasal 29J diatur. HAM dapat dikesampingkan Iya. dalam hal untuk kepentingan umum misalnya. Itu ya Bang ya. Iya, iya, benar-benar. Undang-undang Tipikor juga pasal 2 ayat 2. Iya. Undang-undang nomor 31 tahun 99 juga diatur bahwa pidana mati dapat dikenakan terhadap pelaku koruptor. Memang ada syarat-syarat lagi yang harus dipenuhi. Iya. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan segala macam ada syaratnya memang. Nah ini kan tetapi bisa direvisi. Iya. Seperti itu Bang, tanggapan dari saya. Iya, kasih. Bang Tony. Jadi dikatakan coba mengenai hukuman mati itu gimana ini? Iya. Pak Prabowo berani nggak ini?